Mau nggak sih gimana nih rasanya perannya sebagai apa dari sini? Oke, jadi kalau rasanya sendiri sih pasti excited ya karena melihat dari skripnya sendiri sih menarik banget. Ini kan tentang misteri pembunuhan dan peran aku di sini juga punya apa namanya beberapa layer yang berbeda gitu. Jadi apa yang ditampilin di beberapa episode pertama itu nggak seutuhnya yang mencerminkan jadi diri si karakter Ezra yang aku perankan ini. Jadi menjadi satu tantangan yang besar juga buat aku untuk betul-betul bisa masuk ke dalam karakter ini dan yang memberikan yang terbaik yang aku bisa. Iya, mungkin ada Iya. Jadi sebelum kita syuting nanti di tanggal 17 memang udah proses reading, workshop dan lain sebagainya selama kurang lebih hampir 2 minggu. Di situ kita coba ngulik dari naskahnya. Naskahnya kan ada 10 episode, jadi ada 10 buku. Masing-masing episode itu isinya bisa sampai 30 scene. Jadi kurang lebih kita harus baca sekitar 700-an scene lah, gitu kan. Dan mempelajari setiap karakternya itu kira-kira apa sih yang memotivasi mereka dalam melakukan tindakan-tindakan yang mereka lakukan selama masing-masing scene itu. Kita bedah dulu karakternya dan di situ baru kita coba ngebangun dari dalam diri kita untuk bisa mencerminkan si karakter tersebut. Berikut juga interaksinya antara masing-masing karakter gitu. Jadi itu sih yang kita lakukan untuk persiapan. Ada adegan-adegan fighting juga nanti ya, belum terus lumayan excited karena udah lama nggak main acting lagi. Sebetulnya tahun lalu ada yang tayang di bulan puasa bulan baru sekarang lagi setengah tahun. Karakter Ezra ini kuatnya di atas itu. Jadi dia yang pertama itu dia sahabatan, ibunya juga sahabatan dengan keluarganya si Aldo yang diperanin oleh Maxim. Dan di sini karakter Ezra sendiri kalau untuk backgroundnya dia pengusaha di bidang F&B, lumayan sukses, mandiri gitu ya, walaupun dia punya kedekatan yang luar biasa sama ibunya. Dan di sini dia terlihat pemerhati gitu ya, melihat sedikit-sedikit perubahan-perubahan yang dicerminkan oleh Raya gitu ya, saat dia lagi memerankan si Anna atau pura-pura jadi anak kembarannya. Dan di situ mungkin pas di awal nanti akan kelihatan bahwa karakter Ezra ini kayaknya punya misi lain gitu. Apa sih sebenarnya tujuan dia, kenapa sih dia ada gitu di perkumpulan itu, yang menurut aku alasannya kenapa sangat menarik untuk dilihat dan di saat aku baca gitu. Dan semoga aku bisa mencerminkan itu dengan baik sih. Betul. Rasya, kamu kan di sini bermainnya sebagai pria umur 30 tahun ya. Sedangkan kamu kan aslinya masih 26 tahun. Itu gimana belajarnya mungkin? 3 minggu lagi udah 27, makin dekat lah gitu. Ini jangan cepet-cepet. Belajarnya sih mungkin ya dari aku juga banyak teman-teman yang kisaran umur 30-an ke atas, dan aku sendiri juga mungkin pembawaannya agak sedikit lebih tua gitu ya kalau dari cara ngomong dan lain sebagainya. Tapi aku lebih mencocokkan dari dialog-dialog karakternya, dari interaksinya itu seperti apa. Dan gak semua orang yang umur 30 pasti kan juga punya sisi-sisi kanak-kanakan di dalam dirinya juga kan, baik itu bisa dicerminkan kepada keluarga, kepada sahabat, dan lain sebagainya gitu sih. Jadi bukan sesuatu yang sulit karena bedanya nggak terlalu jauh sebetulnya, tapi juga skripnya udah bagus sekali untuk bisa coba cerna. Oke, update dong. Kemarin kan habis nikah. Bahagia, alhamdulillah. Salah satu momen bersejarah dan bahagia dalam hidup kamu nih, seperti apa mungkin? Pastinya bahagia banget. Setelah 26 tahun hidup, akhirnya aku rasa aku udah mendapatkan pasangan yang cocok. Dan insya Allah ya niatnya sih dalam beberapa bulan ke depan mau nikah. Kemarin udah sempat menjalani acara lamarannya, ada didatengin oleh kedua belah keluarga, baik dari sisi aku maupun calon aku gitu kan. Dan kemarin juga ada
ibu kandung, papa, ibu sambung. Jadi ya hari yang berbahagia lah kemarin didatangi oleh keluarga. Kalau perkenalan mungkin pacaran sama Mara itu berapa lama? Udah lumayan lama sih, udah 5 tahun sebetulnya. Dokter ini dari bukan dia. Oh, udah. orang tua berarti udah sebelumnya juga udah baik. Sejauh ini udah Persen sih persiapannya. Sejauh ini sih ya kita coba apa namanya ya pasti kan ada tahapannya gitu dari berbagai organisasi baik itu. Aku juga baru belajar kan, baru pertama kali ini alhamdulillah insya Allah juga sekalinya aja gitu kan. Tapi prosesnya ternyata banyak ya yang harus disiapin selama kita mau nikah, baik itu dari venue-nya, dekornya, itu lumayan menarik sih dan seru juga buat bikin apa namanya acara yang spesial. rencananya di mana? Kurang lebih mungkin Acara di mana? Di Bali. acaranya di Jakarta. Tapi kamu terlibat langsung ngurusin semuanya atau? Aku ngasih masukan sih, ngasih masukan mungkin dari sisi apa namanya desain dekornya dan seperti macam, tapi aku pasti kan pengen menjadi hari yang bahagia bukan hanya aku untuk aku tapi untuk keluarga dan juga pasangan. Mama sendiri gimana? Tamara sendiri. Supportnya gimana? Support banget dan mama juga udah kenal kan dari awal relasi waktu itu dengan calon istri kan, dan dia sangat support, sangat dekat juga. Ya aku sebagai anak sih yang Konsep dan adatnya mungkin apa sih nanti pada saat pernikahan? kalau akadnya yang pasti si Ansel. Kalau apanya? Akadnya sih lumayan ya, tradisional aja sih, tapi mungkin ada beberapa yang disesuaikan gitu. Itu kan adatnya aja kalau resepsinya sendiri mungkin udah kebayang atau udah Kalau resepsinya sendiri kita masih mikir tentang, tapi mungkin ada yang terasa karena dari sisi pasangan aku juga ada keturunan dari Jepangnya, jadi coba mengakomodir itu lagi. di sekitar bulan April atau Insya Allah nggak mau pamali gitu, takut kan bahaya. Rasanya mungkin sejauh ini persiapan apa sih yang paling bikin kamu pusing? Ya. Yang bikin paling pusing apa ya? Yang menguras tenaga banget? Yang menguras tenaga, alhamdulillah sih sejauh ini belum ada ya. Dan semoga kedepannya juga nggak ada, tapi aku bawa enjoy aja sih semuanya yang harus dilakuin untuk mempersiapkan. Pembagian ini nggak sih sama pasangan sisi paham misalnya kamu pengen ini kayaknya namanya dua kepala kan dalam satu. Enggak sih alhamdulillah, karena aku juga ngasih kebebasan untuk dia apa bikin acara yang dia. Rasya, lo ambil keputusan untuk mulai menikah karena usia kah atau karena seperti apa? Karena emang ya namanya orang berhubungan sama sekian tahun kan pasti udah ngelewatin berbagai masa dalam kehidupannya gitu kan, dan menurut aku ya kita sama-sama dari awal yakin untuk hubungan secara serius dan rasa ini udah waktu yang tepatnya lah buat ke jenjang berikutnya. Siap dari ayah ya. Dari kalau dia tahu pasangannya dari bidang apa sih? Suka kamu kan Dia enggak sih, bukan dari entertain. Oke, rencana honeymoon kemana Rasya? Udah ngapain? Belum tahu sih. Ya kalau kita melihat pernikahan artis yang lain kan souvenirnya lumayan wow. Kamu merasa jadi pressure? Aku sih ya pasti menghargai siapapun yang datang gitu kan, yang menyempatkan waktunya untuk datang, dan sebisa mungkin pasti aku ngasih apa yang aku bisa, bukan untuk show off atau apapun itu, tapi ya sesuai dengan apa namanya yang kemampuan saja sih. Tapi pressure? Pressure juga sih. Bakal intimate nggak sih Rasya atau ada berapa undangan? Nah itu yang masih lagi dipikirin, antara yang benar-benar intimate atau yang di media gitu ya. kalau itu harus dipertimbangkan dulu gitu. Nanti kamu tadi di Jakarta ya, itu bakal outdoor apa? Indoor. Oh indoor. Thank you, Rasya.